Tuhan, apa kabar hari ini? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin, haleluya. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, menyerahkan hati kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini. Yuk, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Engkau, Allah yang sangat baik dalam hidup kami, Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan hati kami mau serahkan ibadah kami, ibadah jumpa pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami ini, bahkan Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan memuji, menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terpuji termulia namamu Tuhan pada ibadah kami ini. Kami puji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, boleh bangkit berdiri yuk. Kita mau menari buat Tuhan, karena kita di dalam Tuhan, kita memiliki sukacita yang penuh. Amin. Kita memuji Tuhan, tepuk tangan di atas kepala. Katakan sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Bagaimana adik-adik sukacitanya? Sukacitaku kini penuh. Padanya berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Sampai bawah yuk. Param pam pam, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhan. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh suka
parang pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, Sukacitaku penuh. sukacitaku kini penuh. Sekali lagi melompat yang tinggi ya. Sukacitaku Kini penuh. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan sukacitaku penuh. Haleluya. Masih bersukacita adik-adik? Amin. Amin. Kita masih bersukacita memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Allah kita yang hidup. Amin. Semua tepuk tangan lagi yuk. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan, Allah yang bangkit bagi setiap kami. segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Katakan sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita dari kiri dulu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Yang kompak yuk dari kiri dulu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik. Berikan hatinya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan. Seberapapun kami yang datang saat ini untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Dan kami percaya Tuhan.
Seperti pujian kami yang berkata, kemenangan terjadi di sini. Kami mengalaminya Tuhan. Engkau sudah bangkit bagi kami. Kemenangan itu menjadi bagian kami. Dan kemenangan terjadi di setiap rumah adik-adik yang saat ini datang menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik kita katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa,
Tuhan, kami alami kemenangan itu. Kami alami kesembuhan, bahkan kelepasan, bahkan janji-janji-Mu Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Setiap adik-adik yang saat ini Tuhan mengangkat tangan, Tuhan, Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan janji-Mu dalam hidup kami. Ayo adik-adik yang percaya angkat tangannya lagi. Kita mau katakan dengan iman, ku yakin Tuhan Engkau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Mari percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini penyembahan kami Tuhan. Biar penyembahan kami ini Tuhan berkenan bagi-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, termulia atas setiap pujian penyembahan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, waktunya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Siap. Haleluya. Shalom teman-teman. Yuk kita bangkit berdiri, kita katakan Pentakosta ketiga ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga. Katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap, duduknya yang rapi, siapkan hatinya, siapkan telinganya, dan siapkan pikirannya supaya kita mengerti cerita firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan lebih lagi, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memberikan hati kami mau memberikan waktu kami yang terbaik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang sudah bulan keempat, sudah bulan April. Pastinya adik-adik sudah mengerti dan adik-adik sudah hafal semuanya. Kalau tahun 2021 disebut sebagai tahun integritas, yang artinya adalah apa saja yang timbul dalam hati kita, apa saja yang ada di pikiran kita, dan apa saja yang kita perkatakan, bahkan apa saja yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Isti mau cerita tentang seseorang, dia yang memiliki kehidupan yang berintegritas. Nah, yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan lebih lagi, jangan lupa duduknya tetap yang rapi. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Marta, Maria, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Kata Yesus. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya.
adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Maria dan Marta. Dari cerita Maria dan Marta, kita bisa belajar yang pertama, yaitu kita harus memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana, Kak, mengutamakan Tuhan? Caranya yaitu kita harus punya waktu khusus untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kak, kira-kira kapan ya aku bisa berdoa dan membaca firman Tuhan? Nah, paling gampang yaitu waktu adik-adik bangun tidur. Misalnya sekolah online-nya dimulai dari jam 8. Adik-adik bisa bangun lebih pagi. Adik-adik bisa bangun jam 6. Adik-adik bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan. Bukan kita sekolah jam 8, bangunnya jam 8 kurang 5. Waduh, kita bisa kedubrak-kedubruk. Kita pasti akan lupa untuk berdoa. Kalau kita memilih seperti Maria tadi, dia mengutamakan Tuhan, dia memprioritaskan Tuhan, kita juga bisa. Kita mengambil waktu dalam hidup kita yang terbaik saat pagi hari untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya seperti Maria tadi, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Kalau adik-adik tidak pernah membaca firman Tuhan, adik-adik tidak akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan pada saat kita membaca firman Tuhan. Kak, kalau ada yang bilang, Kak, aku gak pernah dengar tuh kehendak Tuhan atas hidupku. Ya iyalah, kehendak Tuhan itu ada di firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dibaca, tidak hanya didengar, harus dibaca melalui apa? Alkitab kita. Nah, isi Alkitab kita itu adalah kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari kita, itu kita bisa baca di dalam Alkitab. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak pernah akan tahu. Nah, adik-adik mulai sekarang kita juga belajar dari kehidupan Maria tadi. Dia memilih untuk tidak menyibukkan diri. Dia memilih untuk menomorsatukan Tuhan. Hari ini kita juga sama, kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan dari apapun, dari kegiatan apapun. Main game jamnya dikurangin, enggak apa-apa. Yang penting bisa membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa target diri kita sendiri. Satu hari wajib membaca firman Tuhan, misalnya 5 pasal. Nah, adik-adik harus belajar seperti itu. Belajar untuk melatih diri kita, memaksa diri kita untuk membaca firman Tuhan. Misalnya 5 pasal tadi harus selesai dalam sehari. Walaupun waktu main kita, walaupun waktu untuk bermain di luar terpotong menjadi sedikit, enggak apa-apa. Kita sejak kecil kita belajar komitmen. Kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Kita belajar untuk menomorsatukan Tuhan. Nah, adik-adik yang mau menomorsatukan Tuhan, coba lipat tangannya, tutup matanya semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau hari ini kami belajar tentang Maria dan Marta. Tuhan, hari ini kami mau belajar
Kami mau menomorsatukan Tuhan, kami mau memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yuk, yang punya tangan dua-duanya diangkat dua-duanya di hadapan Tuhan. Sambil tersenyum. Tuhan Yesus, saat ini kami terima berkat, kesehatan, kekuatan, kepandaian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput setiap kami. Yang menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin.